Demokrasi, kata siapa? Menurut Anda dan mereka? Halusinasi saja. Jadi menurut saya demokrasi Indonesia itu mungkin agak sedikit halu kita. Oke. Karena belum benar-benar berdemokrasi. Kita mengatakan demokrasi, tapi kadang sistemnya ya kita tahulah, pahamlah sekarang seperti apa. Membangun peradaban tidak seperti membalik telapak tangan. Benar. Kita tidak penting secepat apa berubah, tapi setepat apa perubahan itu. Waduh, Cepat tapi tidak tepat. Itu cepat menuju jurang kehancuran. Masuk ngarai kita. Bukit Tinggi ini banyak ngarai. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfa Miadi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan inspirasi dari sang inspirator yang luar biasa yang selalu hadir berkunjung ke tempat yang istimewa walaupun sederhana. Karena sahabat pemirsa setia di channel ini, maka channel ini jadi setia, maka tetaplah setia di channel ini. Dan ini adalah sang inspirator kita yang telah hadir di ruangan kita. Beliau ini adalah calon wakil wali kota. Ini kita sebutkan Insya Allah ya, karena memang calon baru Bang ya. Baru calon Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Fauzan Hafiz SE MBA Mals MM? Betul Bang? Betul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini SE MBA M-nya 3 kali nih Bang. Berarti S2-nya S1, MBA ini S2 nih. S2. Mals ini S2 juga. MM S2 juga. Ya. 3 S2-nya Bang. Baru 3. Baru 3, mau ada lagi nih? Rencana saya insya Allah kalau dalam bahasa Arab itu hadis walaupun katanya tidak sahih, tapi utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi katanya kan. Tuntulah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Iya Bang. Dan ini bersamaan juga dengan pepatah Inggris, pepatah Barat yang menyatakan long life education, pendidikan seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi dalam bahasa kita orang Minang ya, ndak berhenti-henti awak harus belajar tarwih. Alam tak hambang kau jadi guru. Dan selain itu kita memang, kalau saya memang pribadi memang niat lagi. Sekarang saya juga lagi kuliah, lagi semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Insya Allah 7 semester ini selesai. Dan setelah itu rencana saya mau ngambil kuliah lagi. Apakah itu nanti kuliah? Ini doktor yang semester 7 itu sudah dokter Bang? Bukan. S1 hukum. S1 lagi? S1, karena saya memang belum pernah mengambil hukum. Sekarang saya mengambil hukum. Kalau dulu karena latar belakang orang tua, ibu saya adalah seorang sarjana hukum, beliau adalah seorang hakim, dan beliau meninggal ketika saya berumur 14 tahun. Jadi kecil-kecil saya sudah jadi anak piatu nih Bang ya. Tapi ya semangat terus. Dan dulu saya takut kuliah hukum karena saya lihat buku ibu saya itu penuh pasal-pasal. Tampang buku itu serem-serem. Ada palu. Bukunya tebal-tebal, kumal-kumal, pakai bahasa yang saya tidak mengerti lagi, bahasa Belanda kan. Jadi saya takut masuk fakultas hukum. Saya masuk fakultas ekonomi. Tapi ketika di perjalanan saya jadi seorang politisi, saya juga jadi seorang aktivis baik olahraga, baik kemasyarakatan. Saya memang merasakan hukum itu satu ilmu yang sangat penting bagi kita. Walaupun kita usaha sendiri, kita bekerja, kita jadi apapun, kita sangat butuh ilmu hukum. Apalagi sekarang saya ikut berpolitik, itu sangat butuh sekali ilmu hukum. Makanya saya sekarang ngambil fakultas hukum. Nanti kalau selesai saya juga pengen ngambil S2 hukum. Dan malah saya pengen kalau hukum sampai S3 saya pengennya. Oh gitu Bang. Karena dirasakan sangat pentingnya sangat itu penting. ya. Karena ya kalau hukum nggak jalan, kacau dunia ini. Aduh, kalau hukum tidak jalan, pemerintahan dengan hukum tidak jalan, kacau pemerintahan ini. Semua menabrak aturan, kacau kita. Aturan dibuat untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kacau kan. Tapi kata orang hukum kan memang hukum itu dibuat memang untuk dilanggar. Nah, itulah. Dan kita akan mencari orang hukum yang benar-benar taat akan hukum. Waduh, ini keren sekali nih. Sahabat luar biasa nih Pak Fauzan.
Peci ini mengingatkan kita tentang peci nasional. Beliau ini adalah tokoh, mungkin tokoh lokal tapi rasa nasional. Terakhir kita ini dapat konon kabar dari Buya bahwa Bang Fauzan adalah pelaksana technical diligence untuk PON 21 di Aceh Sumut. Kebetulan saya itu teknika diligence pordasi berpacu yang pelaksananya di Takengon di Aceh Tengah. Itu untuk Indonesia kan, Bang? Untuk Indonesia. Jadi kita pekan olahraga nasional. Orang Bukit Tinggi ya. Orang Bukit Tinggi. Siapa orangnya? Yang hitam dan putih ini. Ini sisi lain. Yang putih belang dong. Oh, betul. Karena kebanyakan berjemur beberapa hari keliling Bukit Tinggi untuk lebih mengenal Bukit Tinggi, lebih mengenal masyarakat. Oh gitu ya. Oh iya. Sebentar lagi jadi apa nih, Bang? Jadi calon masih. Jadi calon masih ya. Iya. Kalau sudah dipilih baru ini jadi ya. Aku sudah terpilih calon wakil wali kota yang terpilih. Oh gitu. Setelah dilantik baru. Memang apik cara ini beliau ya. Bang Fauzan, saya lihat dari beberapa ini, Bang, dari beberapa media sosial, Bang Fauzan kayaknya juga selain hobinya berolahraga, nih kita nanti dalami ya. Bang Fauzan, kita lihat beberapa jadi narasumber itu di bagian sastra. Itu memang ada juga, karena teman-teman juga senang berdiskusi dengan saya. Saya memang orangnya kalau saya tidak mengerti, saya akan akui saya tidak mengerti dan saya mau belajar. Kalau Bang Fauzan tipenya nggak ngerti mau belajar. Dengan siapapun. Dengan siapapun, nggak ngerti kita tanyakan. Wah. Dan saya memang pengen mengetahui tentang olahraga. Saya dari kecil hobi olahraga. Saya juga ketua KONI 2 periode. Saya hobi seni, nggak ngerti. Saya banyak berteman dengan teman-teman yang seni, yang ngerti literasi dan baca. Kalau buku, saya memang suka baca buku. Karena dari kecil keluarga saya itu sudah 4 generasi kita memang berhubungan dengan buku. Jadi dari kecil sampai sekarang saya memang sudah banyak sekali baca-baca buku. Memang hobi juga. Memang di samping Dan ketika saya pulang dari Amerika itu hampir 1 kontainer buku semua yang saya bawa. Jadi waktu saya kuliah di Amerika uang saya umumnya habis untuk beli buku. Kuliah di Amerika yang gelar mana nih, Bang? Ya MBA dan MA. Saya 5 tahun di Washington DC di Southeastern University dan Georgetown University. Georgetown itu alma maternya Bill Clinton, alma maternya Presiden Arroyo, alma maternya Raja Hussein dari Jordan, Raja Abdullah dari Jordan, juga alma maternya Miriam Budiarjo. Dan waktu saya selesai kuliah di situ, saya bareng dengan Dita, anaknya Abu Rizal Bakri, itu saya bareng wisuda dengan. Bareng wisuda dengan dia. Enggak mudah juga masuknya tuh, Bang. Kalau masuk Georgetown itu paling enggak TOEFL-nya udah harus 600. Waduh, ini IQ Bang Fauzan berapa ya? Tanya Google. Scan barcode. Waduh, 5 tahun Ya. MBA nih. MBA dan MA. Jadi, Itu sepaket, Bang. MBA. saya selesaikan MBA dulu, baru saya lanjutkan ke MA-nya. Dan di antara waktu itu kita juga ya ada waktu untuk keliling Amerika, melihat Amerika itu seperti apa. Jadi ya, cukup panjang juga waktu saya untuk keliling di Amerika. Dan alhamdulillah saya memang hobinya traveling. Dan saya sudah mengunjungi banyak negara di Asia. Mana aja, Bang? Di Eropa, di Australia, di Afrika bagian utara, Amerika. Jadi alhamdulillah 5 benua ini kita sudah kunjungi. Tahun 96 saya sudah keliling dunia. Waduh, dahsyat ini ya. Itu memang cita-citanya jadi keliling dunia atau gimana, Bang? Alhamdulillah ada kesempatan, dan dulu saya memang ya hobinya itu. Jadi kalau ada uang atau ada simpanan ya saya pakai untuk traveling. Tapi akhir-akhir ini udah jalan traveling karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan baik sosial, baik politik, baik apa saja saat ini. Jadi ya, tapi karena memang dulu sudah alhamdulillah dapat kesempatan seperti itu, ya sekarang saya lebih banyak ya terjun ke masyarakat, ke lapangan, bagaimana daerah ini bisa, ya kita kan sama-sama memahami bagaimana Indonesia ini dulu tokoh-tokoh besar itu lahir di Bukit Tinggi. Oh gitu. Tapi sebentar, Bang, Abang kan tertarik politik. Ya. Tapi Abang bukan sarjana politik loh. Ya. Sarjana MBA Ekonomi. MBA saya di marketing. Oh, marketing.
ME saya itu masalah-masalah internasional. Kita juga Masalah belajar internasional. politik, Oh, bisnis, belajar. ekonomi juga di situ, diplomasi juga, tentang militer, tentang intelijen kita juga belajar di situ. Ini Setelah itu saya ngambil MM, itu sumber daya manusia. sumber daya manusia. Ya. Ini menarik, nanti kita Dan kupas sekarang nih. saya mengambil hukum tata negara. Wah, lengkap sudah. Bang Fauzan, ini kita mau ramu banyak nih. Tapi sebelumnya saya ingin balik ke awal. Bang Fauzan kita lihat itu beberapa kali itu jadi sastra. Jadi tadi ya. Ya. Itu yang paling menarik apa? Kalau Saya memang literasi itu saya memang suka banyak baca. Dan kadang-kadang juga banyak juga untuk kepekaan itu kita baca-baca puisi, walaupun saya tidak bisa dibilang orang yang sangat berpuisi, tapi ada juga puisi-puisi, dan kadang saya juga iseng-iseng juga coba juga tulis-tulis puisi yang mungkin berkaitan dengan politik, dengan demokrasi, walaupun mungkin juga kedengarannya aneh, janggal atau absurd, tapi ya memang itu sesuatu yang saya rasakan sekarang gitu. Oke, berarti Bang Fauzan membaca puisi Ya. dan pernah nulis puisi. Ya. Boleh dong dibacakan apa kalau ini ada Judulnya Demokrasi. judulnya demokrasi. Ya. Oke. Boleh saya baca ya? Boleh. Demokrasi ya. Demokrasi, kata siapa? Menurut Anda dan mereka? Halusinasi saja. Jadi menurut saya demokrasi Indonesia itu mungkin agak sedikit halu kita, Oke. karena belum benar-benar berdemokrasi. Kita mengatakan demokrasi, tapi kadang sistemnya ya kita tahu lah, paham lah sekarang seperti apa. Kita misalnya demokrasi perwakilan profesional terbuka gitu kan. Kalau saya cenderung itu yang langsung, itu memang yang seperti distrik murni, karena perwakilan kita langsung kita pilih. Kalau sekarang kan kita pilih partai ini, partai yang menentukan. Kita nggak menentukan siapa-siapa. Mestinya seperti apa? Kita bisa menentukan langsung orangnya, misalnya di antara beberapa orang calon anggota parlemen itu, kalau seseorang itu terpilih dengan suara terbanyak, ya itu yang naik. Kalau sekarang kita masih digabungkan suara-suara partai. Suara seseorang banyak, tapi suara partai sedikit. Nggak jadi dia ya? Nggak jadi dia. Oke. Saya kemarin di pileg kemarin itu suara saya masuk 5 besar. Di Bukit Tinggi? Di Bukit Tinggi, di dapil saya. Tapi karena suara partai itu kurang, partai kita dengan partai kita baru, kita saya nggak duduk. Apa yang membuktikan kalau yang terpilih itu memang lebih layak daripada saya untuk bisa duduk. Itu Bang kemarin Bukit Tinggi tuh nasional? Bukit Tinggi. Untuk Bukit Tinggi ya? Demokrasi. Kata siapa negeri demokrasi? Kata siapa? Kata siapa? Aduh. Luar biasa juga, siapa yang tidak tahu dengan Bang Fauzan ya. Kata siapa, tapi kita tetap harus berjuang Gitu ya. dengan segala hal yang ada. Oke. Sekarang dengan kondisi seperti itu, kita berusaha jalan dengan kondisi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Tapi paling tidak kita memahami sekarangnya ada yang salah. Supaya benar itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan oleh bangsa ini, komitmen apa yang harus dibikin bangsa ini Oke. ke depannya. Waduh, ini Bang Fauzan memang kayaknya karena orang ekonomi hobi meneliti detail gitu ya. Tapi politik butuh detail-detail nggak Bang? Sangat detail. Hah? Kalkulasi politik itu harus detail. Kalau tidak, susah sekali untuk menang. Aduh, Gerin nih. Aduh, toko bukunya pakai irama kan Bang? Iya, ada iramanya, Ada iramanya. ada nadanya. Nada. Duh. Hidup ini ada irama. Hidup ada iramanya. Tapi Bang Fauzan itu keinginan untuk terus pencinta ilmu tadi, ingin ini ya. Apa sebenarnya Bang Fauzan inginkan tadi, walaupun untuk menuntut ilmu ini gitu ya? Jadi orang ada yang spesialis misalnya SE, ME, doktor ekonomi gitu kan. Kalau saya melihat kita harus mempunyai cakrawala yang luas, sudut pandang yang luas. Kalau bisa, orang bilang sekarang kan eagle's eyes, mata elang, kita bisa melihat dengan pandang mata yang luas, sehingga kita bisa tahu apa solusi dari persoalan yang ada. Sekarang kita punya banyak persoalan, solusinya kira-kira apa gitu. Kalau kita fokus satu ini tanpa intra subjek, tanpa
lihat dari sudut pandang lain, akan susah kita cari solusi. Karena persoalan misalnya, persoalan yang ada di Bukit Tinggi, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini secara parsial, harus secara integral. Kalau parsial mungkin selesai satu persoalan sejenak, muncul lagi persoalan yang lainnya. Jadi kita harus bisa membicarakan masalah secara terintegrasi, secara menyeluruh, sehingga kita bisa mencari jalan tengah yang tidak merugikan salah satu pihak yang ada di situ, tidak merugikan stakeholder yang ada di situ. Dan itu butuh waktu dan butuh pemikiran yang matang dan mungkin juga biaya yang matang, biaya yang banyak. Nggak mungkin kita punya solusi yang instan untuk seluruh persoalan. Itu menghayal gitu. Kata siapa kan? Demokrasi kata siapa. Tapi Bang Fauzan benar-benar begitu peduli dengan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini saya lahir ya di desa kecil ya di sekitar Bukit Tinggi ini. Di mana sih Bang? Di Biaru, Bukit Tinggi, besar di Bukit Tinggi, dan saya sekolah mulai dari SD, sekolah di SD 5 Bukit Tinggi. Pernah dengar SD 5 Kota Bukit Tinggi? Mungkin pernah Bang. SD yang sangat bersejarah karena Bung Hatta lahir di situ, sekolah di situ. Di mana Bang? SD 5. Dulu SD 5 itu ada di wilayah, sekarang ada Novotel. Iya, Novotel. Dulu ada SD 5, ada Kodim, ada pengadilan di situ. Orang tua saya di pengadilan, saya sekolah di SD. Oh, jadi ibu pengadilan? Nah, ibu saya hakim. Hakim. Di sana hukum. Jadi di SD 5, satu SMP 1. SMP 1 juga adalah sekolah yang tertua juga di Pulau, salah satu sekolah tertua juga di Pulau Sumatera. Tempatnya di mana tadi Bang? Tempatnya di mana SD? SMP 1 di dekat kantor pos. Iya. SD 5 di lokasi Novotel sekarang. Enggak ada lagi SD 5 di sekarang. Oh, Novotel itu di waktu Abang kecil sekolah di situ. Itu SD di situ. Oh. Sangat sayang sekali. SD yang sangat bersejarah. Tapi dimusnahkan yang ya? melahirkan seorang proklamator. Oh, di situ SD-nya. Kelahiran Bukit Tinggi, Muhammad Atta, SD-nya di situ. Sekarang SD-nya nggak ada, sejarahnya hilang. Oh iya. Sejarah itu tinggal di ingatan kita. Fisiknya kita tidak melihat lagi di situ. Tapi itu kenapa dibongkar dulu tuh Bang? Demi pembangunan. Tapi apakah demi pembangunan hal yang sepenting itu harus situs bersejarah dihilangkan? Itu yang kedepannya harus kita pikirkan bersama. Tempat kelahiran, tempat seorang tokoh proklamator menimba ilmu, sekarang sudah tidak ada. Oh iya. Dan yang kita takutkan lama-lama nilai-nilai sejarah di Bukit Tinggi, nilai perjuangan di Bukit Tinggi juga hilang. Kita melihat bagaimana Bukit Tinggi bisa melahirkan begitu banyak tokoh. Tadi saya juga Ustadz Zul juga menyampaikan. Jangan Ustadz, saya tidak enak. Kalau dengan Bang Fauzan tidak enak. Jangan saya disclaimer dulu. Nasional. Ini sepengetahuan saya yang membawa tren PC nasional ini ke tingkat pusat itu adalah Haji Agus Salim. Saya melihat film Cokro Minoto, di situ beliau diperlihatkan membawa tapi hitam ini? PC hitam ini, dan beliau di saat muktamar Syarikat Islam, beliau memberikan kepada Pak Cokro, Pak Cokro ini PC dari Bukit Tinggi. Kata Haji Agus Salim. Minoto. Jadi tidak ke Bung Karno dulu dikasih nih Bang? Yang sebelumnya memakai belangkon, memakai pici hitam ini, dan dilihat oleh murid beliau Bung Karno. Terus Bung Karno di film itu juga memperagakan bagaimana gaya Pak Cokro berpidato, dan Bung Karno yang lebih banyak mempopulerkan sehingga istilah muncul pici BK kan? Bung Karno. Jadi tren pakai pici hitam juga dari Bukit Tinggi orang dulu. Iya Bang. Iya. Luar biasa. Jadi Bukit Tinggi ini bukan cuma sekedar Bukit Tinggi dibawa oleh Agus Salim ke Surabaya. Nah, diberikan kepada Pak Cokro pakai, dan memang kelihatan Pak Cokro langsung kelihatan gagahnya pakai peci hitam ini. Makanya orang-orang yang pakai peci hitam ini kan gagah. Saya ke bawah gagah. Ke bawah. Iya. Ada auranya Bung Karno. Haji Agus Salim. Iya. Bukit Tinggi selain kota pendidikan, kota sejarah, dulu juga sebagai kota trendsetter. Kan
tren gaya nih, style, Iya, iya. penampilan. Iya. Nah, kita melihat bagaimana Haji Salim selalu memakai pici ini, walaupun kadang beliau juga pakai yang warnanya bukan hitam. Nah, jadi ya kita banggalah dengan kota kita Bukit Tinggi ini, dan tadi saya juga sampaikan, Bukit Tinggi adalah salah satu kota yang menurut saya kota yang paling nyaman di dunia. Kenapa, Bang? Suhunya tidak pernah panas, Iya. yang terlalu panas nggak pernah, terlalu dingin juga tidak pernah. Sempurna gitu suhunya. Makannya enak-enak, untuk hidup memang benar-benar nyaman. Makanya saya sangat peduli dan saya senang di Bukit Tinggi, dan saya memang ya lahir besar di sini, kalau bisa juga mengabdi di sini. Tapi keturunan juga di sini dulu, Bang. Keluarga saya itu 4 generasi saya adalah pedagang. 4 generasi Ya, pedagang. dari buyut saya sudah pedagang. Tadi saya belum sampaikan. Kakek buyut saya itu adalah salah satu pendiri Bank Nasional, karena beliau juga Kakek buyut berarti ayah dari kakek. ayah dari kakek. Beliau adalah salah satu dari pendiri Bank Nasional. Beliau mendirikan bank bukan karena mau menabung di bank itu, tapi karena beliau sudah melakukan transaksi perdagangan luar negeri waktu itu. Karena beliau sudah Dagang apa sih, Bang? buku. Dulu buku-buku itu, kitab-kitab itu dibawa dari Mesir, dari Kairo, dan dari Libanon, dari Beirut. Wih, udah internasional juga Bu Sudah, ini. zaman itu sudah internasional. Jadi dibandingkan kakek saya itu mungkin lebih canggih kakek saya itu. Iya, iya, Kakek iya. saya itu. Iya, iya. Jadi di zaman itu tahun 1924 sudah mendirikan bank, sudah membuat percetakan di Bukit Tinggi. Apa, Bang? Jadi Al-Quran itu pertama kali dicetak di Indonesia di Bukit Tinggi. Ah, iya, Bang. Ya, Al-Quran Al-Quran itu dicetak versi Indonesia. sebentar, berarti versinya versi Kementerian Agama berarti kan? waktu itu belum ada Kementerian Agama kan. Jadi Al-Quran, 1924. tapi kan di Arab sudah dicetak kali kan? Yang untuk Indonesia kan, Bang? Untuk Indonesia sudah dicetak, dan di Indonesia pertama kali dicetak versi yang sekarang dipakai itu di Bukit Tinggi. Yang Al-Quran gaya lama ini, yang ya. ada Al-Quran kulitnya yang ini ya kan? Ya, dan kakek buyut saya itu di zaman itu sudah punya tenaga accounting orang Belanda, sudah punya tenaga teknisi percetakannya orang Jepang. Teknisinya orang Jepang. Jadi di zaman itu udah ada ekspat di Bukit Tinggi. Sebentar, Bang, bukankah itu di zaman itu kan zaman penjajah? Nah, kita katanya di zaman penjajah, ternyata di zaman penjajah pun kita bisa melakukan hal seperti itu. Berarti orang Jepang kayak ketipu nih. Nah, Dia jajah kan, akhirnya jadi kerja. tapi orang Jepang ini datang 1924. Oh, 24. 18 tahun sebelum Oh, Jepang berjajah ya? 15 tahun sebelum Jepang masuk Indonesia. Oh. Jadi ternyata Jepang juga intelijennya Jepang. Oh, gitu ya. Jadi Belanda itu memang menjadikan Indonesia Bukit Tinggi itu sebagai suatu sentra juga di Pulau Sumatera. Dan Jepang lebih dahsyat lagi. Jepang menjadikan Bukit Tinggi itu pusat pemerintahan militer Jepang se-Asia Tenggara. Apa, Bang? Negeri apa? Pemerintahan militer Jepang se-Asia Tenggara. Di Bukit Tinggi? Makanya Jepang bikin lubang Jepang di sini. Oh. Yang akibatnya setelah Jepang hengkang kaki dari Bukit Tinggi, kita masih menderita juga karena banyak lubang Jepang di sini. Menderita gimana kan asik, Bang? Hah? Menderita gimana Ya, nih? menderita lah peninggalan pengalaman kita masih merasakan bagaimana orang Jepang itu menyiksa Oh iya ya benar ya. bangsa kita. Iya, iya, Itu saya rasa itu masih Menyiksa susah ya? untuk hilang dari perasaan dan pikiran kita. Tapi kan mengingatkan bahwa kita pernah dijajah kan, Bang? Nah itulah pedihnya, pahitnya bangsa yang pernah dijajah. Kita pengen kayak Thailand lah, bangsa negara yang nggak pernah dijajah. Kalau kita pernah dijajah nih, kepala kita pernah diotak-atik, didikte, dikungkung, sehingga kadang kebebasan kita itu untuk berpikir itu agak susah. Kadang kita tidak ngerti, didikte orang dengan hal apapun kita nggak ngerti, dimanipulasi orang dengan hal apa kita nggak ngerti. Itu yang kita sayangkan. Iya ya. Waduh, keren sekali nih. Tapi itu jadi menarik, berarti sudah memang dari buyut, kemudian sudah ada percetakan. Itu apa sih nama percetakan? Kita dulu cerita mertua tuh grafika itu, Bang. Bukan, ini zaman kolonial, zaman 1924 kita sudah ada, itu Pustaka Islamiyah namanya. Pustaka Islamiyah. Ya.
Jadi kita bergerak di bidang buku ini sudah 4 generasi, dan sekarang kita dimana ngalamin dari buku itu adalah raja, sekarang ya sosmed lah ya raja. Iya. Buku orang sekarang gini Bang ya. Tapi ngomong itu ngaruh nggak ini Bang, buku online ini ngaruh nggak terhadap bisnis? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Apakah suatu hari Irama akan online? Ya kita juga akan cari cara gimana, tapi kita tetap merasa masing-masing segmen market itu pasti akan ada. Walaupun mungkin tidak sebesar dulu. Dulu kita penjualan kita itu dari Banda Aceh, dari Aceh sampai Lampung. Jadi Sumatera itu kita sentralnya dulu. Oh, pedagang. toko Irama ya Bang? Ya. Oh, kayak Tanah Abangnya kalau dipakain berarti ya? Kalau sekarang kan ya karena pasar buku itu mungkin lama makin berkurang, ya kita juga ngeliat bagaimana, dan kita harus cari solusi apa yang harus bisa kita lakukan. Kita yakin tetap eksis. Sama aja misalnya juga Bukit Tinggi. Kita Bukit Tinggi kita harus paham, kita harus tahu ke depan kemana arah Bukit Tinggi. Dulu Bukit Tinggi seperti kita bicarakan tadi ada Agus Salim yang mungkin dengan sistem belajar dulu zaman kolonial seperti itu bisa menguasai 9 bahasa, 7 bahasa asing tambah bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Sekarang kita kan sangat susah untuk melihat pendidikan yang bisa menghasilkan sekolah-sekolah seperti itu. Nah, sekarang kita harus lihat ke depan juga yang kita butuhkan apa. Manusia-manusia seperti apa yang bisa untuk hidup di masa yang akan datang. Kita butuh orang yang ya ahli diplomasi seperti Agus Salim kita butuh. Tapi kita kan tidak banyak orang-orang Indonesia sekarang yang orang Minang sekarang yang seperti Agus Salim. Tidak banyak orang yang seperti Bung Hatta, tidak banyak orang seperti Naksir, tidak banyak orang seperti Syahrir. Nah, ke depan pendidikan seperti apa? Kemana arah tujuan pendidikan kita yang kita lakukan? Wah, ini kayaknya calon wali kota dan wakil wali kota ini akan bicara tentang seperti apa pendidikan yang akan Kita melihat pada era globalisasi sekarang seperti ini, juga era teknologi, era informasi, kita memang harus tahu pendidikan seperti apa yang harus kita kembangkan di Bukit Tinggi. Kalau kita kembangkan pendidikan tapi tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, tidak bisa menjawab tantangan persoalan yang ke depan, akan susah kita. Makanya kita memang harus benar-benar paham. Dan yang susahnya lagi, kalau tupoksi dari pemerintahan kota itu kan sampai SMP, SMA udah provinsi, tapi apakah kita akan membiarkan semua berjalan secara alamiah saja di daerah? Saya rasa tentu juga tidak, dan itu juga memang harus melihat juga seperti apa pendidikan yang dibutuhkan kota Bukit Tinggi ini. Misalnya kita butuh, karena kita daerah pariwisata, kita butuh yang menunjang pariwisata. Karena juga kita adalah kota perdagangan, tentu pendidikan menunjang perdagangan. Dan banyak hal-hal lainnya. Itu juga misalnya sekarang banyak UMKM. Nah, pendidikan seperti apa yang bisa menunjang UMKM? Misalnya kita juga industri kecil. Ya, pendidikan seperti apa yang bisa, balai-balai latihan kerja seperti apa yang kita butuhkan. Ya, tapi ini menarik nih Bang, karena memang kayak gini kan, pendidikan kita di tengah zaman teknologi sekarang kayak bisnis apa tadi? Digital. Itu kan mulai sebenarnya memang mengarah dari situ kan Bang? Ya. Sekarang masyarakat kita adalah masyarakat pedagang. Mayoritas penduduk Bukit Tinggi adalah pedagang. Iya. Dan keluarga pedagang. Dan kalau kita lihat untuk pengembangan perdagangan di kota Bukit Tinggi, digitalisasi perdagangan ini seperti apa? Kemana arahnya? Apa yang kita tuju? Dan apa yang kita butuhkan? Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan akhirnya banyak warga kita yang muda-muda, warga-warga yang produktif itu akan pergi meninggalkan kota Bukit Tinggi. Kalau semakin banyak warga-warga yang produktif itu meninggalkan kota, ya akhirnya ya kita akan tertinggal ke depannya. Kenapa Bang? Ya karena generasi muda kita yang energik, yang pintar-pintar itu semua keluar. Tidak tinggal di Bukit Tinggi lagi. Iya. Ini yang sangat kita sayangkan. Sekarang bagaimana supaya pemuda-pemuda masyarakat yang masih sangat energik, yang produktif itu mau tinggal di Bukit Tinggi, mau berkreasi di Bukit Tinggi, mau berusaha di Bukit Tinggi, mau hidup di Bukit Tinggi. Sekarang kita harus bisa membuat bagaimana supaya hidup di Bukit Tinggi itu semenarik mungkin. Itu harus kita pikirkan. Kalau untuk anak-anak muda kan sudah ada kafe. Selain kafe, kesempatan mereka untuk berkreativitas apa? Misalnya mereka hobi olahraga, apa yang harus dibikin? Mereka hobi seni, apa yang harus dibikin? Artinya memang diarahkan begini nih, ke sini arahnya nanti.
maunya seperti apa. Kita juga harus melihat potensinya Bukit Tinggi itu apa yang paling bagus gitu kan. Potensinya pendidikan seperti apa, ekonomi seperti apa, pariwisata seperti apa yang mau kita tingkatkan. Misalnya kita cerita pariwisata, target market kita siapa? Apakah mancanegara? Mancanegara itu sangat luas, seluruh dunia itu mancanegara. Apakah Asia Tenggara atau orang Australia? Atau kita harus bertahap membuat segmen market apa? Segmen marketnya kita harus tahu. Kalau misalnya, misal kita target kita pasar pariwisata kita ASEAN, Asia Tenggara. Iya. Siapa saja nih misalnya? Siapa saja, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand gitu misalnya. Sekarang penunjangnya apa yang ada? Restoran Thailand kita di sini tidak punya, restoran Vietnam kita tidak punya, restoran Malaysia sih tidak punya. Artinya kita harus menciptakan sesuatu yang mereka inginkan, impikan ya. Mereka datang ke sini, pasti mereka butuh makan. Ya. Kalau kita bilang rendang adalah makanan terenak di dunia, ya kita sepakat. Tapi apakah orang-orang lainnya juga sepakat itu makanan terenak di dunia? Iya. Jadi kalau kita mengundang wisatawan dari negara-negara ASEAN, paling tidak kita bisa ngasih alternatif makanan itu seperti apa, yang standar seperti apa, sehingga mereka tidak takut. Banyak orang-orang dari luar Indonesia itu mereka takut kita akan makan. Pertama misalnya bumbu kita ya cukup pedas. Walaupun mungkin mereka bisa coba, tapi banyak yang ada kendala. Saya juga waktu zaman kuliah dulu, kalau pulang liburan itu penyesuaian dulu sehari 2 hari. Kalau langsung makan bumbu kita yang cukup ekstrim, yang cukup pedas, yang bumbunya juga sangat berasa, itu biasa muncul persoalan di perut. Kalau kita pasti tidak akan merasakan. Kalau kita sekarang apapun yang kita makan se-ekstrim mungkin, kita nggak ada masalah. Karena kita di sini perut ya. kita sudah terlatih di sini. Terlatih, sudah tahan. Saya punya teman, suaminya orang Eropa, itu dia tidak bisa makan kecuali makanan hotel yang bumbunya memang sedikit sekali. Ya secara sederhana lah bumbunya. Tapi kalau bumbunya ekstrim itu perutnya langsung nggak kuat. Nah, makanya kita harus bisa membuat alternatif. Memang ada juga orang Malaysia, ada juga yang kerjanya bolak-balik sini atau di Malaysia aja mereka juga makan makanan Padang juga. Pasti mereka nyampe sini nggak ada masalah. Tapi dengan situasi yang ada di lapangan sekarang, meningkatkah kedatangan kunjungan pariwisata? Bertumbuhkah pariwisata dari luar negeri ke Sumatera Barat atau ke Bukit Tinggi ini? Saya lihat enggak. Dibandingkan tahun 80-an, 90-an, sekarang itu sudah sangat sepi sekali. Sekarang wisatawan kita, wisatawan lokal yang banyak. Kalau tuh ada katanya foto aja. Foto aja. Jadi kita harus membuat konsep yang jelas. Pariwisata seperti apa, penunjangnya apa. Mau kemana mereka datang ke Bukit Tinggi? Atau cuma untuk istirahat, atau untuk belanja, atau untuk keliling-keliling saja, untuk hiking, bike riding, untuk jalan-jalan, apa yang mau kita jual sini? Jadi sebenarnya blueprint jangka panjang harus ada nih Bang. Harus ada. Sehingga nanti ini dibangun Kalau bertahap. sekarang kita pengen jadi kota pariwisata, baru pengen. Tapi langkah apa yang kita lakukan untuk itu? Pariwisata seperti apa yang kita lakukan? Iya. Nah, itu yang mungkin kita masih tanda tanya. Yang kita bukan gagasan apa, tapi kita butuh gagasan-gagasan baru. Gagasan apa? Tapi kita butuh gagasan-gagasan yang baru, gagasan yang banyak. Baru ya. Dan ini butuh kajian yang komprehensif. Artinya kalau menurut Abang nih berarti kita kumpulkan FGD dulu berarti ini ya. Ya. Seluruh stakeholder terkait. Kita mau pariwisata seperti apa? Dari sini baru kita rancang ini. Saya hobi pariwisata, tapi saya juga bukan seorang yang sangat ahli di bidang pariwisata. Tapi paling tidak saya memahami lah konsep-konsep pariwisata. Seperti saya sampaikan tadi, di tahun 96, 97 saya sudah pernah mengelilingi 5 benua ini. Cukup banyak daerah yang sudah saya tempuh. Lalu apa yang bisa nanti kita serap diperbanding? Kita carilah konsultan pariwisatanya. Oh gitu ya. Jadi benar-benar apa yang mau kita bikin? Kita profesional dalam mengelola wisata. Apapun yang kita kelola harus profesional. Pariwisata kita kelola dengan profesional, pendidikan kita kelola dengan profesional, pemerintahan kita kelola juga dengan profesional. Artinya tidak cukup dengan ikon, tapi juga brand. Kita jangan misalnya kita seorang kepala daerah.
Tapi yang kita lakukan setiap hari itu adalah pekerjaan kepala dinas. Itu kepala daerah rasa kepala dinas itu. Oh gitu bang. Siap. Contohnya, mohon dipahami sendiri contohnya. Kayaknya narasumber paham sekali bahwa kita tidak terlalu jauh ya. Makasih bang. Oke. Ya siap. Jadi sebagai seorang kepala daerah, nah itu nantinya kalau seandainya kita terpilih, kita harus memahami seluruh persoalan dan tidak harus sedetail mungkin setiap persoalan, tapi secara global, secara makronya kita paham. Mikronya itu urusan kepala dinas lah. Abang kan orang ekonomi, ya kan? Ya. Kalau tadi bang bicara pendidikan, kalau pendidikan ini ada bisa diekonomikan nggak? Kan tadi wisata ya. Dengan pendidikan juga ada. Dengan adanya pendidikan tinggi di Bukit Tinggi, mungkin itu bukan tupoksi kita, tapi bagaimana kita menunjang pendidikan tinggi di Bukit Tinggi sehingga pendidikan tinggi ini bisa membawa ekonomi yang lebih baik. Sebentar, pendidikannya bisa? Bisa. Di mana? Bukannya kalau wisata orang belanja nih. Kalau pendidikan di mana? Wisatawan itu datang misalnya 4 hari. Ya. Pendidikan tuh tinggalnya kalau kuliah itu 4 tahun atau 5 tahun. Oh iya ya. Berapa ekonomi yang di-generate oleh ada pendidikan tinggi? Anak kos nih, Anak kos, biaya kosnya, biaya makannya, biaya laundrynya, biaya jajannya, biaya entertainnya. Lipstiknya kalau kita ya itu ada kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di Amerika, yang banyak saya lihat di Amerika dan Australia, banyak muncul kota baru karena ada perguruan tinggi di situ. Berarti sebuah kota penting. Sebuah kota muncul karena ada pendidikan tinggi di situ. Melbourne itu mahasiswa semua. Kalau liburan tuh Melbourne tuh jadi sepi. Perth apalagi. Kalau di Amerika, kalau kita ke Cornell, ke Ithaca itu desa kecil, kampung kecil, tapi ada Cornell University di situ, itu sangat ramai. Hidup jadinya kotanya. Apalagi kita keliling seluruh Indonesia, kampus-kampus bagus di Indonesia, banyak orang Bukit Tinggi jadi dosen di situ. Tapi kenapa kita ya untuk pengembangan ini masih agak berat. Kalau misalnya kalau Bukit Tinggi ini ada perguruan tinggi yang bagus, orang yang tinggal di Sumatera Barat bagian utara ini tidak harus kos. Maksudnya bang? Misalnya orang Panah Panjang kuliah di Bukit Tinggi nggak harus kos. Oh dia bisa berulang ya, apalagi motor. Bisa naik motor atau naik kendaraan. Sampai kini belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Bang Fauzan? Ya, kalau kita lihat dibandingkan dulu tadi, makanya saya sampaikan, kenapa dulu muncul tokoh-tokoh nasional yang di awal proklamasi itu kebanyakan orang Sumatera Barat. Karena dulu sekolah itu banyak di sini. Misalnya ada Malik dari Parabe ke SMA 2, Abdul Haris Nasution orang Tapanuli itu sekolah di SMA 2 Bukit Tinggi Kue School dulu kan. Tan Malaka juga seorang tokoh nasional. Di Bukit Tinggi juga? Ya, sekolah di SMA 2 Kue School juga. Setelah itu dia ke Belanda. Banyak, dan kalau kita lihat tadi kita sudah sedikit bicara Agus Salim, Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib itu disipelnya dia, murid-muridnya dia itu seperti Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Cokro Aminoto, tokoh syarikat Islam, Agus Salim yang seorang diplomat, dan banyak lagi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia di awal abad ke-20 itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang notabene adalah orang Balegurah yang berbaku ke Koto Gadang dan hidup di Saudi, Arab Saudi di Makkah. Orang asal sini. Orang kita ya. Orang kita. Jadi banyak yang menjadi penggerak di Indonesia ini adalah orang yang berasal dari Bukit Tinggi ini, dan guru besarnya orang dari Bukit Tinggi ini. Sekarang kenapa kita tertinggal? Tadi saya sampaikan, Agus Salim di zaman kolonial bisa menguasai 7 bahasa asing. Ya. Sekarang siapa di antara kita bisa menguasai 7 bahasa asing? Akan sangat susah nyari. Bahasa Inggris aja susah belajar. Sangat susah. Kenapa pendidikan kolonial di waktu itu bisa berhasil? Apa yang salah dengan kita sekarang? Apa yang perlu kita pelajari supaya pendidikan kita bisa maju? Dia kan belajar keluar juga, Bang? Enggak. Belajar keluar, tapi dasarnya fondasi ini cukup kuat. Karena beliau juga bisa bahasa Turki itu setelah beliau tinggal di Jeddah itu, karena beliau adalah mengurus urusan haji Indonesia di Saudi Arabia. Tapi yang lainnya tuh di sini, di sini belajarnya. Belajar di sini karena beliau lah polyglot juga, orang yang mungkin gampang menguasai
bahasa-bahasa gitu. Dan saya rasa orang Minang umumnya banyak yang polyglot itu kalau bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga bisa menguasai banyak bahasa. Karena kalau kita lihat umumnya diplomat Indonesia itu di awal kemerdekaan adalah orang Minang. Agus Salim. Agus Salim adalah Menlu, Menteri Luar Negeri Indonesia. Negeri ya. Sekarang kita sudah susah menemukan orang-orang seperti itu. Kenapa? Ya bisa jadi pendidikan kita, kaderisasi kita, atau kita mungkin masih meraba-raba mencari tahu apa yang salah dengan kita sekarang. Sehingga tidak ada, hilang nikmat itu, nikmat intelektual ya, itu di kita sekarang mungkin sudah agak hilang. Atau mungkin faktor apa nih yang menyebabkan nih Bang? Surau nggak ada lagi nggak? Atau memang kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Tanya pada rumput yang bergoyang, jangan. Tapi saya ingat surau ini loh Bang. Siapa Nafis yang nulis robohnya surau kami? Atau memang surau kami sudah roboh? Nafis saya sudah membuat robohnya surau kami. Iya Bang ya. Artinya Nafis sudah mulai Memprediksi sudah merasakan robohnya surau kami. Sekarang harus kita bangun lagi surau-surau ini. Nah surau itu bukan dengan pengertian harfiah yang berupa bangunan, tapi bangunlah ya alam Takambang ini value-nya itu alam yang Takambang ini jadi surau. Alam Takambang Bukit Tinggi ini jadi suatu Islamic Center yang besar gitu. Bukan cuma ruangan gedungnya aja Islamic Center, tapi Bukit Tinggi ini keseluruhan bisa menjadi suatu sentra pusat peradaban Islam yang maju, yang modern, yang kuat. Kota Surau. Kotanya yang jadi surau. Kota Surau. Waduh, keren juga nih Bang. Ya. Kota Surau dan di mana-mana kita bisa mengkaji. Kita kan dari tadi diskusi bukan cuma masalah dunia aja. Iya. Ini kan dunia akhirat kita diskusi. Iya. Bagaimana ke depan, bagaimana agama, bagaimana kehidupan, bagaimana pendidikan, Tapi itu bagaimana fashion. Iya, ini bagus sih Bang. Kalau Kota Surau berani nih, Bukit Tinggi Kota Surau di tengah, mohon maaf nih, narkoba ke sini, LGBT ke sini. Narkoba di Bukit Tinggi sudah termasuk yang fatal. Kemarin kita semua tahulah berapa temuan narkoba berapa waktu yang lalu, terus berapa hari yang lalu juga ditemukan juga 3 karung ganja itu. Karena posisi kita sangat strategis dari utara ke selatan, dari daerah Sumatera Utara, Aceh ke arah Pulau Jawa atau Lampung, orang lewat Bukit Tinggi. Pelintasannya. Dari barat ke timur, orang lewat Bukit Tinggi. Samalah strategisnya sama kayak posisi Makkah itu. Makkah dari Damaskus ke Yaman itu lewat Makkah. Dari Ethiopia, Abbasiyah itu ke Parsi, ke Persia itu lewat Makkah juga. Iran itu Bang. Nah, itu daerah persilangan, crossroad of civilization ya. Bukit Tinggi ini dulu juga crossroad of civilization ini. Jadi kalau kita tidak hati-hati, keren nih Bang. Yang Makkah aja kota perlintasan. Iya. Bukit Tinggi kota perlintasan. Juga. Kota Surau Bang. Nah, makanya bagaimana kita mengoptimalkan Bukit Tinggi ini menjadi kota yang beradab. Kota beradab yang mempunyai banyak surau, yang menjadikan kota ini sebagai surau gadangnya. Oh, surau gadang. Waduh, keren nih. Sudah ada daerah yang namanya surau gadang kan. Bagaimana Bukit Tinggi menjadi suatu surau yang gadang gitu kan. Yang bisa alam Takambangnya menjadi guru. Jadi memang cukup banyak impian kita. Tapi harus dicoba. Kalau tidak dicoba ya kita tidak tahu apakah impian ini bisa kita raih, bisa kita capai atau tidak. Surau gadang, Mak. Ya benar. Nah, itulah yang akan kita usahakan. Sekarang bagaimana? Dan saya bukan suatu masalah kita harus terpilih atau tidak terpilih dulu. Dari dulu saya memang sudah berusaha bagaimana menjadikan Bukit Tinggi ini sebagai lahan pergerakan kita. Karena saya memang dari dulu memang hobi menjadi orang pergerakan. Bagaimana membuat pemikirannya bergerak. Bagaimana bergerak di bidang apa saja. Ini sumber daya nih Bang ya. Masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, SDM-nya. Makanya saya juga ngambil juga mata kuliah mengambil jurusan Magister Manajemen pada manajemen sumber daya manusia. Saya jadi teringat ini loh Bang, kata Zainuddin dulu, masih ingat ceramahnya. Kalau manusianya baik, barang rusak itu bisa jadi baik.
Kalau manusia tidak baik, barang bagus pun bisa dihancur, bisa jadi tidak baik. Manusia itu yang harus benar-benar harus diperbaiki, harus dibikin baik, harus dibikin sehat, harus dibikin beradab. Karena kita di sini kita bercerita tentang bagaimana membangun peradaban, Waduh. membangun civilization. Civilization ini sangat penting, dan jadi ingat ke kota Makkah kita jadinya di Nabi Muhammad SAW itu membangun peradaban dengan membangun manusia-manusianya ya. Nah, sekarang bagaimana kita membangun manusia-manusia yang beradab di kota yang beradab ini. Wow. Jangan sampai kita jadi kota yang tidak beradab juga kan. Jadi kuncinya bagaimana membangun peradaban di kota Bukit Tinggi. Peradaban seperti apa? Peradaban yang religi, yang intelek, yang ekonomis, yang mandiri, yang berkesinambungan. Kalau peradaban yang tidak berkesinambungan, ya kira hancur juga, runtuh juga peradaban itu. Bahagia mahkotanya. Apa istilahnya? Apa tagline-nya, Bang? Maju atau modern kotanya, Bahagia warganya. nyaman aparaturnya, Nyaman aparaturnya, beradab budayanya, beradab budayanya, bahagia warganya. bahagia warga aja. Aduh, berbintang-bintang di hatinya. Masih hafal saya. Aduh, tapi ini benar nih. Jadi bukan soal apa yang akan terjadi hari ini atau esok, tapi grand design apa yang kita bangun tuh. Membangun peradaban tidak seperti membalik telapak tangan. Benar. Kita tidak penting secepat apa berubah, tapi setepat apa perubahan itu. Waduh, Cepat tapi tidak tepat. Itu cepat menuju jurang kehancuran. Masuk ngarai kita. Bukit Tinggi ini banyak ngarai. iya. Tidak tepat arahnya. Masuk ngarai satu, kita. masuk lubang satu kan, lubang Jepang. Jepang banyak pula. Banyak ranjaunya. Banyak ranjaunya ya. Jadi arahnya harus tepat. Dan bergeraklah, usahakanlah untuk bergerak secepat mungkin menuju peradaban yang lebih baik. Waduh, iya. Karena peradaban tidak bisa dibangun dalam satu malam. Kayak pohon yang tak bisa kita tarik kepada pucuknya dalam satu malam. Menebang pohon cukup waktu 15 menit setengah jam. Iya. Menanam pohon seperti banyak pohon yang ada di bawah Jam Gadang itu dulu ratusan tahun, ada pohon yang sudah ratusan tahun umurnya. Ketika itu di pelataran dibangun, 1 hari tebang hilang. Pada ratusan tahunnya. Padahal usia pohonnya sudah lebih 100 tahun. Oh, ternyata ketemu deh politik dengan sumber daya manusia ya. Saya juga sangat peduli dengan ekosistem, dengan go green ini, karena kalau main ke rumah saya bisa lihat di halaman saya itu banyak pohon-pohon besar-besar. Karena di pohon-pohon besar-besar itu juga banyak burung-burung berterbang, burung berkicau, udara juga bersih. Iya. Terus sekarang kan bangun, ekosistemnya hancur, pohon-pohonnya hilang. Sekarang bagaimana kita membangun kota ini ya, tapi dengan tetap memperhatikan ekosistem kita, memperhatikan habitat flora dan fauna kita. Jadi selain dari kebun menatang, burung berkicau, akan ada berkicau di daun di depan rumah ya, di dahan-dahan ranting-ranting di depan rumah. Bagaimana kita ya penghijauan ini bagaimana? Karena ya kalau tidak ada penghijauan ini udara yang pasti kotor. Iya. Tingkat kebersihan udara di sekitar lingkungan kita itu akan sangat rendah kalau tidak banyak pohon-pohonan. Sekarang bagaimana caranya lagi kan? Oke. Dan grand design itu yang penting ke depan. Bagaimana membangun Bukit Tinggi ini menjadi kota futuristik yang hijau atau sehat, yang madani, yang agamais, yang ekonomis, yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk bisa mensejahterakan seluruh warganya, berkesinambungannya seperti apa. Dan cita-cita memang besar, cita-cita kita untuk Bukit Tinggi. Tapi kalau tidak kita mulai untuk mendiskusikan, untuk membahas, untuk merencanakan, salah sasaran nanti. Kalau nggak masuk lubang Jepang ya masuk harai kita.
Kecuali ngarenya sudah ditanam pohon besar. Jadi kita nyangkut, jatuh pun nyangkut. Saya berpikir gini loh Bang, ngarai ini kan jurang tebing ini. Itu apa saya pernah berpikir saking ngarai ini takuti, apa nggak bisa nih ngarai ini tanami pohon. Jadi kan itu yang harus kita pikirkan ke depannya seperti apa itu Bang. Bagaimana? Kalau ngarai ini hanya tebing kosong. Ya Babylon aja bisa hanging garden in Babylon. Gimana bikin taman tergantung di Babylon? Taman tergantung gitu loh Bang. Gimana gitu caranya gitu? Jadi kita tidak ditakuti saja ngarai orang jatuh dengan kengerian, tapi nanti kita bisa ngambil buah dari situ kalau kita pakai drone Bang. Waduh. Gimana caranya gitu? Mulai mungkin semangka yang tergantung, mungkin melon yang mengurai. Jadi nggak sesuatu yang ngarai gini aja. Itu yang kita butuhkan, penelitian seperti apa yang bisa dilakukan di sini. Dan seperti saya sampaikan tadi, saya bukan ahli pertanian, perkebunan, tapi kita akan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memikirkan bagaimana Bukit ini ke depannya supaya lebih baik. Ya, host kita itu ahli tuh Bang. Nanti kita minta host kita. Tapi jangan abang bawa, kalau nggak dibawa di mana ini? Makanya habis pula nanti sisi lain. Sisi lain. Tapi sisi lain hostnya bisa nih. Sisi lain hostnya. Ilmunya kan bisa berjalan Bang. Kita butuh orang-orang multi talent, multitasking gitu. Multi talent, betul Bang. Betul, karena ke depan itu sebenarnya potensi anak muda kan memang apa ya Bang ya? Sepakat yang tadi Bang bilang bahwa potensi anak muda itu harus kita kelola. Kita kan bonus demografi itu kan Bang? Ya, bonus demografi itu jangan cuma sebagai sekitar slogan aja. Jangan cuma slogan aja bonus demografi. Memang harus benar kita pahami apa sih bonus demografi. Jadi itu maka saya bilang literasi tadi. Kita harus benar-benar paham, harus benar mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Jangan kita bilang pembangunan kita berhasil. Iya. Bansos meningkat. Iya. Itu kan paradoks itu, kontradiksi. Seharusnya kalau pembangunan sudah berhasil, zakatnya harus nambah, orang harus banyak berzakat gitu. Kayak gitu tuh seru tuh. Zakatnya harus nambah ya. Harus nambah. Betul. Iya. Kalau tentang zakat Bang, zakat udah nambah, nanti kan susah ngelola tuh. Aspen yang lupa ya, Bang. Aspen ini di sisi lain. Ini lembaga ambil zakat resmi lah Bang. Makanya bagaimana Aspen ini juga bisa mengoptimalkan zakat umat nih. Aduh. Kemana Asnaf yang 8 itu gimana cara ngurusnya, gimana cara ngelolanya? Siap. Karena ya 2,5% itu kan kecil itu, nggak besar. Belum kayak pajak 10% ya? Nah, kalau pajak 10%. Iya. Kalau orang agama lain ada per 10%. Betul. Nah sekarang bagaimana kalau kita memang benar-benar cinta dengan agama, dengan umat ini, usahakanlah untuk memberikan zakat, infak, sedekah itu lebih besar. Agar berkah ya Bang ya? Agar berkah dan umat ini bisa bangkit. Iya. Kalau enggak ya susah. Jadi kita juga ya bagaimana mengoptimalkan Aspen ini ke depan. Waduh, keren banget nih Bang. Siap. Kami support di medianya ya. Kami support di medianya. Zakatnya lewat Aspen aja. Karena Aspen terpercaya. Aduh kayaknya siap untuk diaudit kapan saja. Tapi sebelum diaudit ditanya dulu. Tidak segitu juga sih Bang, karena kan oke, siap. Karena ya bagaimana menimbulkan trust itu. Ya, karena bagaimana menimbulkan kepercayaan itu. Trust itu yang bagian terdepan ya. Kalau orang sudah percaya, orang siap untuk berbuat apa saja demi kemajuan. Tapi kalau orang sudah tidak percaya, hilang kepercayaan. Tunggu waktu aja. Dikubur waktu nanti ya. Demi masa ya. Iya. Betul. Kalau demi masa satu, kawal adiat satu. Saya jadi ingat loh Bang. Adiat itu, Bang Fauzan kononnya kamu berkuda, hobi juga berkuda. Nah, ya tadi kan saya sudah bercerita, saya juga teknika dilijet pada Pon Pordasi. Saya juga ketua komisi pacu di PP Pordasi, Pengurus Pusat Pordasi Indonesia, dan saya juga pernah sebagai ketua Pordasi Sumatera Barat. Dan saya juga beternak kuda, sampai sekarang masih beternak kuda dari orang tua. Dulu memang suka beternak kuda, saya ngelanjutin dan sampai saat ini masih beternak kuda. Dan hobi yang satu ini saya juga berusaha untuk sosialisasikan ke anak-anak saya sehingga mereka juga semuanya suka kuda. Karena saya sampaikan tadi,
berkuda, memanah, berenang ini adalah sunnah. Oke. Sunnahnya bagaimana membuat diri kita sehat, Ya. diri kita kuat, Ya. sehingga ya kita menjadi bangsa kaum yang kuat, bukan Kuat, ya. bangsa dan kaum yang lemah. Yang ingin saya tanyakan di bagian bab ini adalah kalau kuda untuk kepemimpinan apa yang kita tarik? Tadi juga sudah saya sampaikan, kita berkuda itu dari proses breedingnya saja, proses beternaknya kita sudah menyeleksi kuda yang mana yang bagus, kita kawinkan dengan kuda mana yang bagus. Dan datanya kita sudah punya, data yang sudah ratusan tahun kita punya. Kuda itu? Kuda itu silsilahnya ranji. Pakai ranji juga kuda, Bang? Pakai ranji, pakai sertifikat. Ranji itu bisa sampai di trace back sampai tahun 1500-an. Wih. Kita paling 3 generasi, 4 generasi kita udah nggak tahu. 5 generasi, saya paling 5 generasi saya bisa sebutin nama. Generasi ke-6 saya udah Nggak hafal lagi. apa. Tapi ada ya terus ini, Bang? Nah, kalau kuda ada terus. Tercatat itu di Statbook, International Statbook. Oh, gitu ya. Kalah kita. Kuda, makanya salah satu mungkin diabadikan kuda wal hadiah itu, Bang ya. Nah, makanya saya juga ya ada salah satu kuda saya dulu hasil kita ternak itu saya kasih nama Malik Adiat namanya. Malik. Raja kuda perang yang berlari sangat kencang. Wow. Tidak sekedar kuda ya, tapi raja kuda yang berlari kencang. Karena kita ya banyak lihat dalam sejarah Islam bagaimana Nabi juga menggunakan kuda-kuda yang baik untuk berperang. Zaman Nabi Sulaiman juga memelihara kudanya. Kalau Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great itu juga punya kuda yang bagus, kuda yang kuat untuk berperang juga dulu. Aduh, khayalan saya dibawa ke anak muda nih, Bang. Berarti nanti kalau ada anak muda yang kuat daya ingatnya, kuat daya juangnya, kuat daya teknologinya, daya tempurnya. Wah, nggak terbayang tuh kan. Doktrin tentang ideologi berbukit tinggi kayaknya perlu ditanam kan, Bang? Yeah. Sehingga memang di sini darah para pahlawan, para pejuang, para Tokoh-tokoh pendiri bangsa itu banyak yang berasal dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat. itu kayaknya ideologi itu harus masuk deh, Bang. Termasuk ini loh, pernah jadi ibu kota negara. Ya. Kita PDRI itu ketika Jogja jatuh, ya kita menjadi ibu kota. Bukit Tinggi ini saat itu ya Safruddin Prawira Negara di sini. Aduh, lengkap banget nih, Bang. Bang Fauzan kayak ini tidak cukup sekali nih. Ini banyak yang mau kita olah lagi nih. Kita bisa bicara berbagai macam topik. Topik ini kayak seru nih. Mulai ini kita kupas bagian depannya dulu. Kayaknya agar Ini pemirsa covernya dulu. cover Cover dulu. depan, cover belakangnya belum. Belum nih. Antara dua cover itu juga banyak lagi. Banyak isi nih, isi. Baik, Bang Fauzan, mungkin Bang, kita karena nanti Bang Fauzan kan akan setelah menjadi calon wali kota nih, wakil wali kota ya. Mungkin pesan-pesan untuk pemirsa ini di penghujung ini apa kira-kira, Bang? Kita pemilu ini adalah bagian dari proses demokrasi, dan demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, dan kita berharap semua akan melaksanakan demokrasi yang fair play, yang demokratis, yang tidak banyak melakukan pelanggaran. Dan seandainya kita melakukan pelanggaran, cepat-cepatlah bertaubat. Kalau tidak ya Tuhan akan marah sama kita, dan kita sebagai masyarakat pun kita juga ya berusaha sebaik mungkin. Itu, Bang. Mungkin itu, sehingga nanti terpilihlah, dan siapapun yang terpilih kita harus terima. Siapapun yang terpilih, Kita harus terima, kita harus berbesar hati. oke. Walaupun nanti bukan saya yang terpilih, saya akan terima, saya akan berbesar hati. Tapi saya juga berharap saya juga bisa terpilih nantinya. Ya kira begini kan, walaupun bukan saya yang terpilih, tapi Buya gitu. Baik, Bang Fauzan, cukup menarik sekali. Ini baru cover depan ya. Baru cover. Cover depan. Kita ulik lagi lebih dalam. Ini berbagi di pengalaman dan ilmu, pemahaman di Bang Fauzan banyak dari berbagai negara sebagai inspirasi untuk anak bangsa di podcast Sisi Lain Aspen ini, Bang. Baik, Bang Fauzan. Terima kasih banyak. Ya, mungkin kita ucapkan dulu terima kasih buat pemirsa kita. Terima kasih juga Terima kasih buat pemirsa. Saya Zulfam Yadi.
Saya Fauzan Hafiz. mengucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.